Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Desa Sidomulyo adalah permata tersembunyi di kaki Gulung Lawu, dikelilingi oleh hamparan sawah hijau yang membentang sejauh mata memandang. Sejak ratusan tahun silam, kehidupan desa ini makmur berkat karunia Dewi Sri, Dewi Padi dan kesuburan yang mereka puja. Setiap tahun setelah panen raya, mereka mengadakan upacara merti desa yang sangat khusyuk, mempersembahkan sesajen terbaik di punden keramat tengah sawah, memohon agar berkah panen tetap melimpah dan tidak ada bencana. Tradisi ini dijaga turun-temurun, menjadi denyut nadi kehidupan mereka. Di tahun 2026 ini, Sidomulyo memiliki kepala desa baru bernama Pak Tejo, 40, seorang mantan perantau dari kota yang berpendidikan tinggi dan berpandangan modern. Pak Tejo berambisi membawa desa maju dengan menghilangkan apa yang ia anggap sebagai tahayul dan pemborosan. Dalam rapat desa menjelang merti desa, Pak Tejo mengusulkan pemotongan anggaran besar untuk sesajen dan ritual. Kita harus efisien, Pak. Uang itu lebih baik buat bangun jalan atau beli traktor. Ini abad ke-21, masa masih percaya sama mitos-mitos kuno? Ujarnya dengan nada meremehkan. Tetua desa, Mbah Darmo, 80, seorang penjaga tradisi dengan wajah keriput dan mata tajam, hanya terdiam. Dia menatap Pak Tejo dengan pandangan penuh peringatan. Pak Tejo, jangan meremehkan apa yang bukan wilayah kita. Apa yang terlihat kuno belum tentu tak bertuan. Ada yang menjaga sawah ini. Ada yang memberi kita makan. Jangan coba-coba mengusik tidur mereka. Namun suara Mbah Darmo tenggelam dalam sorak-sorai sebagian warga muda yang terhasut oleh retorika Pak Tejo tentang kemajuan. Merti desa tahun ini akan berbeda. Keputusan Pak Tejo disetujui. Banyak ritual dipersingkat dan beberapa jenis sesajen penting dihilangkan dengan alasan biaya. Sesajen berupa kepala kerbau yang biasanya dilarung ke sungai diganti dengan ayam potong kecil. Dan beberapa sesajen lain hanya berupa replika dari styrofoam. Mbah Darmo menolak hadir dalam upacara yang ia anggap sebagai penghinaan. Ini bukan lagi persembahan, ini justru ujian bagi kita semua, gumamnya. Saat puncak acara merti desa, Pak Tejo dengan bangga memimpin ritual. Ia bahkan mengabaikan peringatan Mbah Darmo untuk tidak menyentuh langsung sesajen utama, sebuah nampan perak berisi bunga 7 rupa, beras kuning, dan perhiasan emas kecil yang diletakkan di tengah punden. Ini cuma hiasan, Mbah, nggak ada kekuatan gaibnya, katanya sambil menggeser nampan itu dengan tangannya. Tepat setelah tangan Pak Tejo menyentuh nampan, sebuah desiran angin dingin menerpa sawah, mengibaskan dedaunan padi seolah-olah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang melintas marah. Malam harinya, setelah pesta usai, seorang warga bernama Joko yang bertugas membersihkan punden menemukan keanehan. Sesajen kepala ayam potong yang tadi dipersembahkan, kini sudah menghilang entah kemana. Yang tersisa hanyalah darah segar yang masih menetes dari nampan kosong itu, dan tanah di sekitar punden tampak seperti baru saja dicakar oleh sesuatu yang tajam dan besar. Joko merinding, tapi dia tidak berani bercerita kepada siapapun karena takut dianggap gila. Dia hanya diam, menyimpan rahasia tentang persembahan yang dijemput secara paksa. Beberapa minggu kemudian,
tibalah waktunya panen raya. Namun, kegembiraan yang biasa menyelimuti Sidomulyo kini berganti dengan kepanikan. Hasil panen tahun ini gagal total. Bulir-bulir padi banyak yang busuk di tangkainya, warnanya menghitam dan berbau anyir. Lebih parah lagi, sawah-sawah diserang oleh kawanan tikus raksasa yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Tikus-tikus itu besar, matanya merah menyala dan sangat agresif. Mereka tidak hanya memakan padi, tapi juga menyerang siapapun yang mencoba mengusir mereka. Para petani menangis putus asa. Kerugian besar melanda desa. Pak Tejo berusaha menenangkan warga, menyalahkan cuaca dan hama yang tidak terduga. Ini hanya nasib buruk, bukan karena ritual. Kita akan coba lagi tahun depan, ucapnya. Namun, di dalam hatinya, Pak Tejo merasakan kecemasan yang mendalam. Ia teringat akan peringatan Mbah Darmo dan desiran angin dingin saat ia menyentuh sesajen. Malam itu, saat para petani kembali dari sawah dengan wajah lesu, seorang anak kecil bernama Ayu, 7 tahun, yang ikut ayahnya ke sawah, tiba-tiba hilang. Warga desa segera mencari. Setelah berjam-jam, Ayu ditemukan di tengah sawah, tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya kering kerontang, kulitnya keriput seperti jerami tua, dan di sekujur tubuhnya terdapat bekas gigitan tikus-tikus raksasa yang ganas. Para warga histeris. Ini bukan lagi sekadar hama atau nasib buruk. Ini adalah kutukan. Kematian Ayu semakin memperparah ketakutan di Sidomulyo. Warga mulai menyalahkan Pak Tejo yang telah berani mengubah tradisi. Mbah Darmo hanya duduk diam di rumahnya, menolak berbicara. Aku sudah memperingatkan, kemarahan itu tidak bisa dibendung dengan logika manusia, katanya kepada beberapa warga yang memohon petunjuknya. Setiap malam, teror baru muncul. Warga sering melihat bayangan hitam bergerak cepat di tengah sawah, menyerupai wanita dengan rambut panjang yang melambai. Banyak yang bersaksi mendengar suara tangisan anak kecil dari arah sawah yang kosong. Yang lebih menyeramkan, jerami-jerami padi yang busuk di sawah seolah-olah hidup. Mereka bergerak-gerak sendiri saat angin bertiup. Bahkan ada yang bersumpah melihat jerami-jerami itu merangkak mendekati rumah warga. Suatu malam, seorang petani bernama Pardi nekat menjaga sawahnya dari tikus-tikus raksasa. Dia membawa obor dan celurit. Di tengah kegelapan, dia melihat sebuah gundukan jerami besar di tengah sawah yang bergerak-gerak aneh. Pardi mendekat dengan hati-hati. Saat obornya menerangi gundukan itu, Pardi menjerit ketakutan. Gundukan jerami itu bukan sekadar tumpukan padi, melainkan sebuah patung raksasa berbentuk wanita dengan mata kosong yang terbuat dari jalinan jerami dan sisa-sisa padi yang membusuk. Patung itu memiliki sahelai rambut panjang yang persis sama dengan rambut Ayu, anak yang tewas. Patung itu perlahan menoleh, menatap Pardi dengan tatapan yang sangat dingin. Keesokan paginya, Pardi ditemukan tewas di pinggir sawah dengan kondisi yang sama mengerikannya dengan Ayu. Tubuhnya kering kerontang dan matanya melotot. Rasa takut yang tak terbendung melanda Sidomulyo. Kini tidak ada yang berani keluar rumah di malam hari. Pak Tejo yang tadinya arogan, kini hanya bisa terdiam di balik pintu. Mbah Darmo akhirnya angkat bicara. Kita telah membangunkan kemarahan Dewi Sri. Dia bukan hanya Dewi kesuburan, dia juga Dewi kematian jika merasa dihina. Dia menginginkan makanan yang sudah kita potong, dan sekarang dia akan mengambilnya sendiri. Mbah Darmo menjelaskan bahwa Dewi Sri tidak akan puas hanya dengan padi. Dia lapar akan tumbal manusia. Malam itu, Dita, 10, anak perempuan Pak Tejo, sedang tidur pulas di kamarnya. Tiba-tiba,
Dia terbangun mendengar suara bisikan merdu yang memanggil namanya dari arah sumur tua di belakang rumah. "Dita, kemarilah nak. Ibu Dewi lapar. Ibu Dewi ingin bermain." Dita yang masih setengah sadar bangkit dari tidurnya. Dia berjalan pelan-pelan keluar rumah, menuju sumur tua yang gelap. Di dalam sumur itu, airnya tampak bersinar hijau redup, dan dari dasar sumur muncul bayangan seorang wanita cantik dengan rambut panjang yang tersusun dari bulir-bulir padi. Wanita itu tersenyum ke arah Dita, melambaikan tangannya, memanggil Dita untuk mendekat dan melompat ke dalam pelukannya. Pagi harinya, Pak Tejo yang sudah kehilangan seluruh wibawanya mendatangi rumah Mbak Darmo. Ia memohon untuk mengetahui kebenaran yang selama ini ia anggap tahayul. Mbak Darmo mengeluarkan sebuah naskah lontar tua yang sudah sangat rapuh. Di sana terdapat lukisan seorang wanita yang sangat cantik, namun bagian bawah tubuhnya menyatu dengan akar-akar padi yang melilit tulang-tulang manusia. Dewi Sri bukan hanya soal kesuburan, Tejo. Dia adalah siklus, jelas Mbah Darmo. Untuk menumbuhkan satu bulir padi, butuh satu nyawa yang kembali ke tanah. Nenek moyang kita dulu tahu cara bernegosiasi dengannya melalui sesajen yang tepat. Sesajen itu adalah uang damai agar dia tidak mengambil nyawa manusia secara langsung. Mbah Darmo menceritakan bahwa berabad-abad lalu, Sidomulyo adalah desa terkutuk yang selalu gagal panen hingga mereka melakukan ritual tumbal manusia pertama. Ritual merti desa sebenarnya adalah bentuk halus dari penyerahan nyawa. Jika ritual itu dihina, sang dewi akan kembali ke sifat asalnya, pemanen nyawa. Tejo menyadari bahwa dengan memotong anggaran sesajen dan menghina ritual tersebut, ia secara tidak langsung telah membatalkan perjanjian damai tersebut. Sekarang, sang dewi sedang menagih utang lama yang sudah jatuh tempo, dan target utamanya adalah keluarga sang pemimpin yang memulai pembangkangan tersebut. Teror mulai masuk ke dalam ruang paling pribadi. Sore itu, saat istri Pak Tejo sedang membersihkan lantai ruang tamu, ia menemukan retakan di ubin. Dari retakan itu, muncul tunas-tunas padi yang tumbuh sangat cepat. Dalam hitungan jam, tunas itu sudah setinggi lutut. Keanehannya, padi-padi ini tidak berwarna hijau segar, melainkan berwarna coklat tua dengan bulir-bulir yang mengeluarkan cairan merah kental seperti darah. Pak Tejo mencoba mencabut padi-padi itu. Namun saat akarnya tertarik, ia mendengar suara jeritan wanita dari bawah tanah. Yang lebih mengerikan, istrinya mulai mengeluh gatal yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Saat dicek, di bawah kulit istrinya mulai terlihat garis-garis kasar seperti akar yang merambat. Istrinya terus menggaruk hingga berdarah. Dan dari luka garukan itu, bukannya keluar daging, melainkan keluar bulir-bulir padi hitam yang sudah membusuk. Rumah mereka kini berbau seperti lumbung tua yang lembab dan anyir. Dita, sang anak, mulai mengigau tentang wanita jerami raksasa yang tempo hari dilihat Pardi. Wajah wanita itu kini menyerupai wajah ibunya yang sudah lama meninggal. Sosok itu membuka mulutnya yang lebar, memperlihatkan ribuan tikus yang bersarang di dalamnya. "Tejo, kamu ingin desa ini maju, bukan? Kamu ingin panen emas. Berikan aku rahim yang paling kamu cintai." Tejo terjatuh berlutut. Logikanya berontak, namun jiwanya sudah mulai tunduk pada aura magis sang dewi. Ia menyadari bahwa tuntutan itu mengarah pada istrinya yang sedang hamil muda. Sang dewi menginginkan janin di dalam rahim istrinya sebagai pengganti sesajen utama yang telah diabaikan. Tejo mulai kehilangan akal sehatnya, antara rasa sayang pada keluarga dan rasa tanggung jawab serta ketakutan pada posisi kepemimpinannya sebagai kepala desa. Malam Jumat Kliwon tiba. Sidomulyo diselimuti kabut tebal yang berbau amis padi busuk. Seluruh warga desa tiba-tiba keluar rumah secara bersamaan, berjalan dalam diam menuju balai desa. Seolah-olah mereka sedang digerakkan oleh satu pikiran kolektif. Pak Tejo berdiri di depan, matanya merah dan wajahnya pucat. Di sampingnya, istrinya diseret oleh beberapa warga dalam kondisi lemas, diikat dengan jalinan jerami padi yang masih basah. Mbah Darmo mencoba menghalangi, namun ia dipukul hingga jatuh oleh para pemuda desa yang matanya sudah berubah menjadi hitam pekat. "Hentikan, Tejo! Kamu sedang memberikan nyawa desa ini pada kegelapan!" teriak Mbah Darmo. Namun Tejo tidak peduli. Ia membawa istrinya ke arah punden tengah sawah, tempat ia dulu menghina sesajen Dewi Sri. Sesampainya di punden, tanah mulai bergetar hebat.
Dari dalam tanah sawah yang retak, muncul akar-akar padi raksasa yang menyerupai tangan manusia. Akar-akar itu langsung melilit kaki istri Pak Tejo, menariknya perlahan masuk ke dalam tanah. Pak Tejo hanya berdiri diam, memegang keris tua yang ia temukan di gudang balai desa. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara detak jantung bumi yang sangat keras. Tepat saat akar itu hendak menarik perut sang istri, sebuah cahaya hijau terang muncul dari sumur tua di belakang punden, dan sesosok wanita cantik dengan mahkota padi muncul. Namun kecantikannya perlahan meluruh, menyisakan tengkorak yang tertutup jerami. Pesta dimulai, bisik sang dewi. Di atas punden yang bergetar, istri Pak Tejo, Sari, menjerit histeris. Akar-akar padi yang melilit perutnya mulai bergerak secara ritmis, seolah-olah sedang menghisap kehidupan dari dalam rahimnya. Yang mengerikan, perut Sari yang baru hamil 3 bulan, tiba-tiba membuncit besar dalam hitungan detik. Kulitnya meregang hingga transparan memperlihatkan sesuatu yang bergerak-gerak di dalamnya. Bukan bayi, melainkan ribuan bulir padi yang sedang berkecambah di dalam rahimnya. Pak Tejo berdiri mematung, keris di tangannya gemetar. Warga desa yang mengepung mereka mulai bergumam serempak. Suara mereka terdengar seperti jutaan belalang yang sedang berpesta. Mbah Darmo dengan sisa tenaganya merangkak mendekati lingkaran ritual. "Tejo, ambil darahmu sendiri. Dewi itu tidak butuh anakmu. Dia butuh pengakuan dari darah sang penguasa," teriak Mbah Darmo. Namun suara itu tenggelam saat tanah di bawah Sari terbelah sepenuhnya, memperlihatkan lubang gelap yang mengeluarkan uap panas berbau tanah kuburan. Sari mulai tersedot masuk ke dalam bumi, hanya menyisakan tangannya yang menggapai-gapai ke arah Tejo. Melihat istrinya hampir lenyap, kesadaran Pak Tejo kembali sejenak. Ia mencoba memotong akar-akar padi itu dengan kerisnya, namun keris itu patah menjadi 2 saat menyentuh akar tersebut. Akar padi itu sekeras baja. Mbah Darmo segera mengeluarkan sebuah kuali kecil berisi minyak wijen hitam dan rambut dari 7 janda desa. Ia mencoba melakukan ritual kunci bumi untuk menutup lubang tersebut. "Dewi Sri, kembalilah ke lumbungmu. Ambil sesajen yang tertunda. Jangan ambil nyawa yang belum waktunya." Mantra Mbah Darmo menggema. Cahaya hijau dari sumur tua mulai meredup dan gerakan akar padi melambat. Namun sang dewi yang berwujud wanita jerami itu mengeluarkan suara tawa yang memekakkan telinga. Ia menunjuk ke arah Tejo. Ternyata, selama ini, Pak Tejo menyimpan sebuah rahasia. Ia adalah keturunan langsung dari kepala desa pertama yang dulu mengkhianati perjanjian dengan sang dewi. Darahnya adalah kunci yang sebenarnya diinginkan oleh sang dewi untuk bisa bermanifestasi sepenuhnya di dunia manusia. Ritual Mbah Darmo berbalik menyerang dirinya sendiri. Kuali itu meledak dan Mbah Darmo terlempar jauh dengan tubuhnya yang mulai ditumbuhi jamur padi hitam. Harapan untuk menutup lubang itu sirna. Dari sawah-sawah yang gundul di sekeliling desa, orang-orang sawah, atau scarecrow yang biasanya hanya diam, kini mulai bergerak. Mereka turun dari tiang-tiang kayunya, berjalan dengan kaku menuju pemukiman warga. Wajah mereka yang terbuat dari kain goni sobek, kini memiliki mata merah yang menyala. Mereka adalah tentara jerami sang dewi, bertugas memastikan tidak ada satupun jiwa yang meninggalkan desa Sidomulyo malam itu. Beberapa warga yang mencoba lari menggunakan motor atau mobil menemukan jalan keluar desa tertutup oleh dinding padi raksasa yang tumbuh setinggi 5 meter dalam sekejap. Kendaraan mereka dililit oleh akar-akar kuat hingga hancur berkeping-keping. Mereka yang tertangkap oleh tentara jerami tidak dibunuh dengan cepat, melainkan tubuhnya dijahit dengan helai-helai jerami kering hingga mereka menjadi bagian dari pasukan itu. Suasana desa berubah menjadi medan pertempuran antara manusia melawan manifestasi alam yang murka. Pak Tejo hanya bisa melihat dari kejauhan saat rumah-rumah warga mulai ditumbuhi padi dari atap hingga lantainya. Dalam pelarian dari tentara jerami, Pak Tejo menggendong Sari yang lemas menuju gudang bawah tanah balai desa. Di sana, ia menemukan arsip-arsip tua yang selama ini ia abaikan. Ternyata, leluhurnya dulu bukan hanya penguasa, tapi juga seorang dukun yang mencoba mencuri kekuatan kesuburan Dewi Sri untuk kepentingan pribadi tanpa memberikan imbalan yang setimpal. Itulah sebabnya, setiap kepala desa di Sidomulyo diwajibkan melakukan ritual merti desa yang sangat ketat itu. Adalah cara untuk membayar hutang darah leluhur Tejo. Tejo menyadari bahwa tindakannya memotong anggaran sesajen bukan hanya sekadar modernisasi,
tapi merupakan tindakan final yang memutus segel pengaman hutang tersebut. Di dalam gudang itu, ia menemukan sebuah kotak kayu berisi tengkorak kecil yang dibalut kain kuning. Itu adalah tengkorak anak kepala desa pertama yang dulu dijadikan tumbal, namun jiwanya tidak tenang karena ritualnya tidak sempurna. Tengkorak itu mulai berbisik kepada Tejo, "Kembalikan aku ke rahim yang tepat, atau biarkan kami semua memakan desa ini." Tejo menyadari untuk menyelamatkan Sari dan janinnya, ia harus memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas atau kerbau. Tentara jerami berhasil menjebol pintu balai desa. Suara langkah kaki kayu mereka terdengar semakin dekat ke gudang bawah tanah. Sari mulai mengerang kesakitan. Bulir-bulir padi hitam mulai keluar dari pori-pori kulitnya, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan. Pak Tejo berdiri di depan pintu gudang, memegang tengkorak kuning tersebut. Ia tahu sang dewi menginginkan garis keturunan pengkhianat itu berakhir. Tiba-tiba sosok wanita jerami raksasa muncul di hadapan Tejo, menembus dinding beton seolah-olah itu hanya tumpukan kertas. Wajahnya yang hancur menatap langsung ke mata Tejo. "Tejo, pilihannya sederhana. Kamu mati bersama sejarahmu, atau anakmu lahir sebagai hambaku." Sang dewi memberikan tawaran terakhir. Jika Tejo menyerahkan jiwanya untuk menjadi pupuk abadi di sawah punden, ia akan membiarkan Sari dan janinnya hidup. Namun dengan syarat, janin itu nantinya akan menjadi penjaga padi yang tidak akan pernah bisa meninggalkan desa. Di luar, suara jeritan warga semakin kencang saat tentara jerami mulai memanen jiwa mereka. Tejo menatap Sari yang sekarat, lalu menatap tengkorak di tangannya. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Tentara jerami telah mengepung gudang bawah tanah. Pak Tejo menatap Sari yang kini tubuhnya nyaris tertutup oleh malai padi hitam yang tumbuh dari kulitnya. Tak ada waktu lagi. Tejo mengambil sebuah pecahan kaca jendela dan menggores telapak tangannya sendiri, lalu meneteskan darahnya ke atas tengkorak kecil berbalut kain kuning yang ia temukan. Seketika, tengkorak itu menjerit. Suaranya memecah kesunyian malam dan membuat tentara jerami yang hendak mendobrak pintu terhenti sejenak. "Aku terima kontraknya," teriak Tejo ke arah kegelapan. Ia menyerahkan jiwanya sebagai jaminan. Namun, sang dewi tidak puas hanya dengan janji. Ia memanifestasikan wujudnya di depan Tejo, bukan lagi sebagai wanita jerami, melainkan sebagai sosok yang kulitnya tersusun dari ribuan belalang mati yang terus bergerak. Sang dewi mendekati Sari, dan dengan kuku panjangnya yang menyerupai arit, ia menyentuh perut Sari. "Darah pengkhianat harus disucikan dengan rasa sakit," bisik sang dewi. Tejo hanya bisa melihat saat istrinya diangkat ke udara oleh kekuatan gaib, bersiap untuk menjadi persembahan utama di atas altar balai desa yang kini berubah menjadi lumbung darah. Di tengah siksaan gaib itu, sesuatu yang mustahil terjadi. Sari berhenti menjerit. Wajahnya menjadi sangat tenang, namun matanya berubah menjadi hijau menyala. Dari dalam rahimnya yang membuncit berisi padi hitam, terdengar suara yang sangat jernih dan berwibawa. Bukan suara bayi, melainkan suara ribuan leluhur Sidomulyo yang telah menjadi tumbal. Janin di dalam rahim Sari ternyata telah menjadi medium bagi para arwah tumbal untuk melakukan pemberontakan terakhir terhadap sang dewi. "Cukup, Sri. Kami sudah memberi makan tanahmu selama ratusan tahun." Suara itu bergema, menggetarkan struktur balai desa. Padi hitam yang tumbuh di kulit Sari mulai memutih secara perlahan, memancarkan cahaya suci yang membakar tentara jerami di sekeliling mereka. Sang dewi terpekik. Ia merasa otoritasnya ditantang oleh makanannya sendiri. Pertarungan frekuensi gaib terjadi di dalam ruangan sempit itu. Pak Tejo menyadari bahwa anaknya bukan lagi manusia biasa. Ia adalah akumulasi dari penderitaan desa Sidomulyo yang menuntut keadilan. Di luar balai desa, Mbah Darmo yang tubuhnya sudah dipenuhi jamur padi hitam bangkit dengan sisa tenaga terakhirnya. Ia melakukan ritual ngobong menyan putih, sebuah ilmu pamungkas yang hanya boleh digunakan saat sebuah desa terancam musnah total. Dengan setiap tarikan nafasnya yang berat, Mbah Darmo menarik jamur-jamur beracun dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah dinding padi raksasa yang menutup desa. "Bumi bukan milikmu sendiri, Sri. Bumi milik mereka yang merawatnya," teriak Mbah Darmo. Ia membakar dirinya sendiri dengan api gaib, mengubah tubuhnya menjadi obor raksasa yang mulai melahap tentara jerami dan tanaman padi kutukan di seluruh desa.
Api itu tidak membakar bangunan, hanya membakar segala sesuatu yang diciptakan oleh amarah Dewi Sri. Pak Tejo melihat cahaya api Mbah Darmo dari jendela gudang dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya untuk membawa Sari keluar sebelum seluruh desa menjadi abu spiritual. Untuk menyelamatkan Sari, Pak Tejo harus membawa istrinya melewati sawah abadi, sebuah dimensi antara realitas dan alam gaib Dewi Sri yang kini terbuka akibat benturan kekuatan Mbah Darmo dan Sang Dewi. Saat Tejo melangkah keluar dari balai desa sambil menggendong Sari, lingkungan di sekitarnya berubah. Desa Sidomulyo menghilang, digantikan oleh hamparan sawah tak berujung dengan langit berwarna merah darah. Di sana, mereka bertemu dengan roh-roh warga desa yang telah tewas menjadi tumbal, termasuk Pardi dan Ayu. Mereka berdiri di antara pematang sawah. Tubuh mereka terbuat dari jerami, tapi wajah mereka tampak damai. Ayu menunjuk ke arah sebuah jembatan yang terbuat dari jalinan akar padi emas. "Lewat sana, Pak Kades, tapi Ibu Dewi tidak akan membiarkan kalian pergi tanpa tanda," bisik roh Ayu. Tiba-tiba, Sang Dewi muncul dari balik kabut merah. Wujudnya kini sangat raksasa, kakinya memijak sawah hingga air lumpurnya berubah menjadi darah. Ia mengayunkan arit raksasanya ke arah Tejo, berniat memanen kepala sang pemimpin untuk melengkapi koleksinya. Arit raksasa itu nyaris menebas leher Tejo, namun terhenti oleh tangan-tangan gaib yang muncul dari dalam lumpur sawah, tangan para tumbal terdahulu yang melindungi Tejo. Dalam momen kritis itu, janin di rahim Sari memberikan visi kepada Tejo. Untuk mengakhiri kutukan ini selamanya, Tejo tidak bisa hanya lari. Ia harus menandatangani kontrak baru yang akan mengikat keturunannya selamanya sebagai pelayan tanah, namun bukan sebagai tumbal. Tejo menatap Sang Dewi yang murka. "Ambil penglihatanku, ambil keberadaanku di dunia luar, tapi biarkan anakku lahir dan jagalah desa ini melalui dia." Tejo melakukan tawar-menawar terakhir. Sang Dewi terdiam. Ia melihat ketulusan atau keputusasaan yang luar biasa dari orang yang dulunya sangat sombong ini. Dewi Sri menyentuh kedua mata Tejo dengan jarinya yang berduri. Seketika, dunia Tejo menjadi gelap abadi. Namun di saat yang sama, akar-akar padi yang melilit Sari rontok. Mereka berdua terlempar kembali ke realitas dunia nyata, mendarat di atas tanah Sidomulyo yang kini sudah bersih dari tentara jerami. Namun balai desa sudah rata dengan tanah, dan Mbah Darmo telah menjadi abu. Tejo terbangun dalam kegelapan total, hanya bisa mendengar suara nafas Sari yang mulai teratur. Kutukan telah reda, tapi harganya adalah sang kepala desa kini menjadi kades buta yang jiwanya sudah tertinggal di sawah abadi. 9 bulan setelah malam berdarah di balai desa, Sidomulyo kembali tenang, namun ketenangan itu terasa berat. Desa itu kini kembali makmur dengan padi yang tumbuh subur secara tidak wajar, namun tak ada satupun warga yang berani tertawa keras. Saat Sari mulai merasakan kontraksi hebat, seluruh desa tiba-tiba berbau harum melati dan padi yang baru dipotong. Namun ada yang aneh. Alih-alih suara petir atau hujan, angin malam itu justru membawa suara bisikan jutaan bulir padi yang bergesekan, seolah-olah sedang menyanyikan lagu Nina Bobo yang mengerikan. Pak Tejo yang kini buta, duduk di samping Sari. Meskipun matanya putih tanpa pupil, ia melihat ruangan itu penuh dengan sosok-sosok jerami yang berdiri tegak mengelilingi tempat tidur Sari. Mereka bukan menyerang, melainkan berjaga. Saat bayi itu lahir, ia tidak menangis. Bayi laki-laki itu lahir dengan mata hijau menyala, persis seperti penglihatan Sari saat dirasuki dulu. Di punggung bayi itu, terdapat tanda lahir berbentuk rumpun padi yang sempurna. Pak Tejo meraba wajah anaknya, dan seketika ia mendapatkan penglihatan gaib. Ia melihat anaknya bukan sebagai manusia biasa, melainkan sebagai jantung desa yang baru. 3 tahun berlalu. Pak Tejo tidak lagi menjabat sebagai kepala desa secara administratif, namun ia menjadi sesepuh goib yang kata-katanya lebih dipatuhi daripada hukum manapun. Dengan tongkat kayu dari pohon Kamboja Punden, ia berkeliling sawah setiap malam Jumat Kliwon. Meskipun buta, ia tahu persis di mana ada lubang tikus yang mencurigakan atau di mana tanah yang mulai kekurangan energi. Ia mengajarkan warga desa aturan-aturan baru yang sangat ketat. Jangan pernah menyisakan sebutir nasi pun di piringmu, atau kamu sedang membuang potongan nyawamu sendiri. Pesannya yang selalu diingat warga. Pak Tejo juga menghidupkan kembali ritual sesajen dengan skala yang lebih besar dan tulus.
Ia menyadari bahwa perannya sekarang adalah sebagai penerjemah antara amarah Dewi Sri dan kebutuhan perut warga. Namun, ada harga yang harus ia bayar. Setiap malam, ia harus bermeditasi di punden, membiarkan akar-akar padi kecil merayap masuk ke dalam pori-pori kakinya, menghisap sedikit demi sedikit darahnya sebagai pajak atas kemakmuran desa. Anak Pak Tejo yang diberi nama Sri Sadono tumbuh dengan keajaiban yang menakutkan. Dimanapun Sadono berjalan di sawah, padi-padi akan merunduk seolah memberi hormat. Sadono tidak pernah makan nasi, ia hanya butuh menghirup aroma padi yang sedang berbunga untuk merasa kenyang. Anak-anak desa lainnya takut padanya, namun para petani memujanya seperti dewa kecil. Suatu hari, Sadono bertanya pada ayahnya yang buta, "Ayah, kenapa di bawah tanah sawah kita banyak sekali orang yang sedang menangis?" Tejo tertegun. Ia menyadari bahwa Sadono mulai bisa mendengar suara para tumbal masa lalu yang terjebak di sawah abadi. Tejo membawa anaknya ke bekas sumur tua di belakang rumah. Mereka bukan menangis karena sedih Sadono. Mereka menangis karena mereka adalah akar yang menopang hidup kita. Tugasmu nanti adalah memastikan tangisan mereka tidak berubah menjadi amarah. Tejo mulai mempersiapkan Sadono untuk menjadi jembatan yang sesungguhnya, posisi yang jauh lebih berat daripada sekedar kepala desa. Ketenangan Sidomulyo kembali diuji saat sebuah perusahaan pengembang besar dari kota datang ingin membeli sebagian lahan sawah untuk dijadikan pabrik pengolahan pangan modern. Mereka membawa alat berat dan pengacara, mengabaikan semua aturan adat desa. Pak Tejo menolak mentah-mentah, namun beberapa warga yang tergiur uang mulai goyah. "Kita butuh pabrik ini agar anak cucu kita tidak jadi petani terus," seru salah satu warga yang provokatif. Malam itu, alat berat perusahaan tersebut mencoba meratakan area punden keramat. Tiba-tiba, langit Sidomulyo berubah menjadi merah padam. Dewi Sri muncul, namun kali ini ia tidak menghancurkan desa. Ia hanya berdiri diam di tengah sawah, wujudnya setinggi menara, menatap ke arah alat berat tersebut. Seketika, mesin-mesin canggih itu berkarat dan hancur menjadi debu dalam hitungan detik. Para pekerja perusahaan lari tunggang langgang saat melihat tanah di bawah kaki mereka berubah menjadi ribuan tangan jerami yang mencoba menarik mereka. Pak Tejo berdiri di depan warga. "Pilihlah, uang yang habis dalam sebulan atau tanah yang menghidupimu selamanya." Tapi ingat, Dewi Sri tidak menerima negosiasi kedua kalinya. Warga yang goyah akhirnya bersimpuh, menyadari bahwa kemajuan tanpa akar adalah kehancuran. Tahun demi tahun berlalu, Pak Tejo akhirnya wafat dalam posisi bersila di tengah sawah saat fajar menyingsing. Tubuhnya tidak membusuk, melainkan perlahan mengering dan berubah menjadi patung jerami yang kokoh, menjadi scarecrow atau orang-orangan sawah abadi yang menjaga batas desa. Sidomulyo tetap menjadi desa paling makmur, namun ia menjadi desa yang terisolasi dari dunia luar secara mistis. Siapapun yang masuk ke desa itu dengan niat jahat atau keserakahan tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Sri Sadono mengambil alih posisi ayahnya. Di bawah kepemimpinannya, merti desa menjadi upacara paling sakral di tanah Jawa. Setiap panen raya, mereka memberikan sesajen yang sangat megah, dan sebagai gantinya, Dewi Sri memberikan padi-padi yang bulirnya sebesar ibu jari manusia. Di akhir cerita, Sadono berdiri di pinggir sawah, menatap matahari terbenam. Ia melihat bayangan ayahnya dan Mbah Darmo berjalan di antara pematang sawah goib bersama sang dewi yang kini tampak tenang dan cantik kembali. Kutukan itu tidak benar-benar hilang, ia hanya jinak karena manusia telah kembali menghargai tanahnya. "Jangan sentuh sesajen itu," bisik Sadono kepada seorang pendatang baru, "karena di dalamnya ada nyawa yang menjaga piring makanmu." Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email
sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.